Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Mencari Guru. Hembusan angin itu diiringi sesosok bayangan yang menyambar tubuh Raden Kuning yang tengah bersemedi menyembuhkan luka dalamnya yang serius. Aura wajah lelaki yang menyelamatkan Raden Kuning itu sangat tenang dan berwibawa. Matanya menatap tajam berupaya menyelidik pria India bersorban yang kini ada di hadapannya. Kejam sekali engkau orang aneh. Apa salah dan dosa keponakanku sehingga engkau tega menurunkan tangan keji kepadanya? Siapa engkau? Dan apa urusanmu hingga mengejar kami ke tengah lautan? Orang yang baru saja bertanya itu adalah Pangeran Arya Mataram. Ia terpaksa naik ke geladak kapal karena mendengar terjadi keributan. Kedatangannya sangat tepat di saat nyawa Raden Kuning terancam bahaya. Pangeran Arya Mataram belum tahu alasan orang aneh di hadapannya ini naik ke atas kapal Jung Jipang. Tetapi menurut perkiraannya, orang ini pastilah pemburu sayembara yang dibuat oleh Adipati Pajang Hadiwijaya. Ahai, ternyata masih ada lagi orang berkepandaian tinggi di dalam kapal ini. Kedatangan kami adalah untuk menghabisi nyawa kalian semua. Ki Panjawi menjanjikan kepadaku akan mengantarkan aku dan murid-muridku ini untuk bertemu dengan seorang guru yang dapat memberikan petunjuk agar kami dapat memiliki ketenangan batin. Kami anggota sekte Agori dari India jauh-jauh kemari karena mendapat petunjuk untuk mencari seorang guru. Mudah sekali engkau menurunkan tangan jahat. Untuk mencapai ketenangan batin itu, engkau harus selalu berbuat baik. Perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan tidak saja bagi orang yang engkau tolong, tetapi juga akan mendatangkan kebaikan untukmu. Cepat berhentikan perbuatan murid-muridmu yang menyerang prajuritku di sana. Aku sendiri yang akan memberikan pencerahan kepadamu. Raut wajah Pangeran Arya Mataram mentereng. Meskipun tak menguasai ilmu sihir, tetapi perkataannya berpengaruh terhadap Aradia Cupat. Orang India itu kemudian meniup ujung senjata tengkoraknya sehingga mengeluarkan bunyi suara nyaring. Sekejap, murid-muridnya yang berjumlah 29 orang menghentikan penyerangan dan datang ke buritan kapal. Siapakah engkau? Pelajaran batin apakah yang bisa engkau ajarkan kepadaku? Dalam keyakinan kami, tidak ada perbuatan baik dan buruk. Semua kejadian yang kami alami adalah kehendak dari Sang Kuasa. Jika baik menurut Sang Kuasa, maka baik jugalah bagi kami. Begitu juga sebaliknya. Namaku Arya Mataram. Aku adalah pemimpin rombongan ini. Kami adalah kerabat Sultan Demak, Arya Penangsang. Aku akan mengajarkan konsep di atas rasa untuk mendatangkan ketenangan batin bagi kalian semua. Pangeran Arya Mataram memerintahkan musuh-musuhnya orang asing dari India itu untuk duduk bersila di atas geladak kapal. Bujang Jawa segera mengambil kursi untuk junjungannya duduk dan mengajarkan ilmu tentang kehidupan. Manusia dianugerahi panca indera yang membuat kita bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan mengecap. Secara lahir, kelima panca indera itu terwakil oleh mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Unsur keseimbangan tercipta karena hadirnya panca indera. Jika satu saja tidak berfungsi, maka terjadi cacat pada diri manusia. Pangeran Arya Mataram mulai bertutur. Selain dari itu, ada lagi satu indera perasa yang tidak terlihat secara fisik, yang disebut sebagai indera keenam. Indera keenam hadir melengkapi panca indera yang selalu dipergunakan setiap hari.
Indra keenam itu menghadirkan rasa yang sumbernya datang dari hati. Rasa bisa menjelma sebagai cinta, sayang, bahkan acap kali berubah dalam bentuk-bentuk lainnya yang tidak dapat didefinisikan dengan kata-kata karena bersifat gaib. Cinta anak kepada orang tuanya, suami kepada istri, ibu kepada anak, hingga cinta manusia kepada Allah dan Rasulullah adalah sebuah bukti adanya indera keenam yang tidak berwujud. Begitu juga cinta kalian kepada sang siwa. Tak berwujud, tetapi menimbulkan rasa itu dapat dipahami secara mudah dengan kita merasakan angin yang berhembus. Adanya angin dirasakan oleh kulit kita yang menjadi bagian dari panca indera. Tetapi jika indera perasaannya adalah hati yang menjadi unsur dari indera keenam, maka ia akan datang begitu saja, tak berwujud, gaib, dan dapat membuat kita dalam berbagai bentuk keadaan, senang dan sedih, takut dan lainnya. Pewaris Keraton Jipang itu menyampaikan bahwa semua yang ia jelaskan adalah tentang rasa. Kesimpulannya, jika mengedepankan rasa, maka saat itu juga manusia akan meninggalkan logika. Rasionalitas yang bertumpu kepada otak yang bertugas untuk berpikir akan menggerakkan manusia untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan rasa terlepas dari keadaan itu. Jikapun logika masih ada, rasa mampu menempatkannya dalam urutan yang paling terendah. Perempuan adalah makhluk yang berteman akrab dengan rasa. Rasa mampu membolak-balikan hati sehingga dapat membuat seseorang tertawa dan menangis di saat yang sama. Perempuan lebih banyak menggunakan perasaan jika dibandingkan dengan laki-laki yang cenderung menggunakan akalnya untuk menilai sesuatu yang dirasakan baik secara lahir maupun batin. Namun di balik itu semua ada sang maha pembolak-balikan hati. Dalam Islam dituturkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang maha pemurah. Allah akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya." Setelah itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu." Dalam tuntunan agama Islam dijelaskan dengan sangat jelas, tidak saja tentang keberadaan sang dumadi, tetapi juga cara untuk mencapainya. Pangeran Arya Mataram lalu menuturkan bahwa dalam wujud buruk, rasa menjelma menjadi nafsu. Oleh karena itu, manusia diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Bahkan untuk menjelaskan kedudukannya, hawa nafsu disamakan dengan sifat binatang. Sifat khas tentang rasa adalah adanya distingsi antara rasionalitas dengan perasaan. Hal itu membuktikan bahwa keduanya berupaya saling mendapatkan tempat yang utama. Jika distingsi itu dibebas tugaskan, maka akibatnya manusia akan berada pada situasi berbeda dengan manusia normal lainnya, gila. Lalu untuk mencari kebenaran atas rasa, maka perlu dilakukan dekonstruksi terhadap arti dari tentang rasa. Caranya dengan menundukkan dinatas rasa. Sebagai antitesanya, harapannya kedua definisi itu saling berdialektika dan saling bergumul hingga melahirkan makna baru. Pangeran Arya Mataram lalu menyampaikan tentang sebuah ujar-ujar yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Telagaku membutuhkan perjalanan waktu berbulan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada minyak wangi. Dan hiasannya laksana bintang-bintang di langit. Barang siapa meminumnya, tidak akan merasa dahaga selamanya.
Ujar-ujar itu menjadi petunjuk bahwa keadaan di atas rasa bukanlah mengejar pelampiasan atas rasa, tetapi justru sebuah jalan untuk menghilangkan rasa sehingga tidak lagi terasa. Jalannya menurut Pangeran Arya Mataram dikiaskan dengan cara meminum air dari telaga Kautsar yang mengakibatkan rasa dahaga hilang selamanya. Telaga itu berasal dari 4 sungai di surga, yaitu sungai dari air murni Salsabil, sungai dari susu Rohikun Mahtum, sungai dari anggur Kafuro, dan sungai dari madu Tasnim. Namun telaga itu sulit ditemui. Inilah esensinya di atas rasa. Suatu keadaan yang mendudukkan manusia menghilangkan rasa melalui proses spiritual. Telaga itu adalah jalan, sedangkan airnya adalah ajaran. Sebagai sebuah jalan untuk menggapai situasi batin di atas rasa, sangat sulit untuk dilakoni oleh manusia. Jalan itu terkadang ada di dalam mata, tetapi tak mampu kita lihat. Jalan itu bahkan lebih dekat dari nafas dan juga terkadang menyatu dalam aliran darah. Tetapi lagi-lagi sulit untuk ditemukan. Lalu, jika kondisi di atas rasa itu membutuhkan jalan, apakah kita dapat membuat jalan itu menjadi mudah? Ada sebuah jalan yang diajarkan dalam suluk Kidung Kawedar. Suluk berarti cara yang berfungsi memimpin, membuka jalan. Kidung adalah tembang, sedangkan Kawedar adalah tergelar atau digelar, terbuka atau dibuka agar mudah difahami. Jadi, suluk Kidung Kawedar bisa dimaknai sebagai penjelasan tentang cara atau laku mendekatkan diri kepada Sang Pencipta melalui tembang. Manunggaling Kaula Gusti, bersatunya hamba dan Sang Pencipta dalam rasa. Bukan seperti menyatunya benda-benda yang kasat mata. Dan jalan yang utama diajarkan dalam Islam yaitu sholat, di mana sholat adalah mihrotnya orang beriman. Mihrot secara spiritual karena sholat yang khusyuk dimungkinkan dapat mengantarkan orang mukmin bermuajahah, bermuhawaroh, dan bermunajat, berkomunikasi secara intens dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Ihya Ulumuddin. Ada 6 makna batin untuk menyempurnakan makna sholat. Pertama, kehadiran hati, kefahaman, takzim, mengagungkan Allah, haibah atau segan, berharap dan malu. Aku membutuhkan waktu yang panjang untuk menjelaskan ini kepada kalian semua. Pangeran Arya Mataram memotong penjelasannya. Ia khawatir penjelasannya ini terlalu berat untuk dipahami oleh Aradia Cupat dan murid-muridnya. Sangat menarik hal-hal yang baru engkau sampaikan. Tetapi kami perlu mendengarkan ajaranmu tentang sebuah jalan mencapai ketenangan batin itu lebih lama. Terimalah kami sebagai muridmu. Ajari kami tentang Islam agar kami semua dapat berpikir. Pangeran Arya Mataram kaget. Tak disangkanya orang-orang India ini ingin berguru spiritual kepadanya. Namun dia kemudian menggelengkan kepalanya. Tak pantas aku menjadi guru spiritualmu. Aku tak bisa menerima kehormatan ini. Aku khawatir di tangan kalian ajaranku nantinya akan menyimpang. Baiklah, jika engkau menolak permintaanku, kita mengadu jiwa saja. Aku akan membunuh kalian semua untuk mendapatkan hadiah sayembara dari Ki Panjawi. Biarlah kami berguru tentang kehidupan dengan orang yang dijanjikan oleh Ki Panjawi. Aradia Cupat langsung melompat bangun dari duduknya. Tangan kanannya menggenggam senjata tengkorak kepala manusia. Tindakannya itu diikuti oleh murid-muridnya. Mereka sepertinya siap untuk beradu nyawa. Engkau sudah jauh tersesat orang asing. Bagaimana engkau akan mendapatkan guru jika kelakuanmu adigung-adiguna seperti ini? Aku tak peduli apa kata engkau. Kedatangan kami ke Pulau Jawa ini adalah untuk mencari Mahaguru.
Jika engkau tidak mau menjadi guru kami, maka senjataku yang akan bicara. Senjata tengkorak kepala manusia itu bercuitan menghantam kepala Pangeran Arya Mataram yang tengah duduk. Terancam maut, Pangeran Arya Mataram hanya tersenyum tanpa bergeser dari kursinya. Bujang Jawa dan prajurit Jipang yang menonton pertarungan itu hanya bisa menahan nafas. Suara kursi hancur berantakan dihantam senjata lawan. Pangeran Arya Mataram tiba-tiba tidak lagi berada di sana. Dengan senyum mengembang, ia ternyata telah berpindah ke belakang gerombolan anggota Sekte Akhori. Aradia Cupat yang kehilangan lawannya sempat celingak-celinguk mencari kemana lawannya pergi. Belum sempat ia mengejar lawannya, tiba-tiba muncul banyak sekali wujud Pangeran Arya Mataram di tempat itu. Hai, ilmu sihir apa yang kau gunakan? Aku yang ahli sihir pun dapat engkau perdayai. Pria India bersorban itu tak sengaja memuji lawannya. Selanjutnya mulut Aradia Cupat Komat Kamit membaca mantra. Tiba-tiba tubuhnya pun berubah jadi banyak mengimbangi kehadiran tubuh Pangeran Arya Mataram. Akibat yang ditimbulkan dari perang batin itu membuat pasukan Jipang yang berkepandaian biasa berkunang-kunang. Begitu pula dengan sebagian anggota Sekte Akhori, mereka segera menutup mata agar terhindar dari pengaruh sihir. Pilihlah aku, orang asing. Tak perlu engkau memamerkan ilmu sihirmu. Karena wujud banyakku ini bukan karena ilmu sihir. Temukanlah wujud asliku. Jika engkau mampu menemukannya, maka aku akan menerimamu sebagai murid. Suara Pangeran Arya Mataram menggema bersahut-sahutan karena diucapkan oleh seluruh wujud yang berada di atas kapal. Aradia Cupat memejamkan matanya sekejap. Selanjutnya ia menggusap matanya itu dengan tangan kanan. Tetapi tetap saja ia tak mampu membedakan sosok manakah yang berupa wujud Pangeran Arya Mataram yang asli. Berulang kali ia berkonsentrasi. Ia sadar jika ternyata ilmu sihir yang dimilikinya tak mampu menangkal kuatnya ilmu batin Pangeran Arya Mataram. Ahai, ternyata di atas langit ada langit. Aku yang merasa mumpuni dengan kekuatan batin dan kekuatan pikiran, ternyata seperti anak kecil di hadapanmu. Marilah kita bertarung jurus. Janganlah kau bersembunyi dengan menggunakan kekuatan pikiranmu. Aradia Cupat mendengus kesal. Hei orang asing, tidakkah matamu terbuka jika kekuatan batinku ini adalah berasal dari pemahaman tentang kehidupan? Bukankah hal inilah yang engkau cari dan engkau rindukan? Bukankah maksud kedatanganmu hanyalah semata untuk mencari guru yang dapat mengajarkan kalian tentang intisari ajaran kehidupan? Aku akan menyampaikan intisari dari kekuatan batin yang baru aku pelajari dari Eyang Kiai, agar terbuka pintu hatimu. Adu kekuatan pikiran dan kekuatan batin itu jelas sekali jika Pangeran Arya Mataram jauh melampaui Aradia Cupat. Mafhum jika masih kalah jauh. Aradia Cupat kemudian menganggukkan kepalanya dan menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk kembali duduk bersila tenang di geladak kapal. Baiklah, aku mendengarkan petunjukmu. Seluruh sosok bayangan Pangeran Arya Mataram menghilang. Sebagai gantinya, wujud aslinya melayang turun dari tiang layar, tempat di mana sebelumnya Aradia Cupat duduk bertengger. Rupanya Pangeran Arya Mataram yang asli ada di atas tiang layar kapal sambil memperhatikan suasana di geladak kapal. Bujang Jawa tak tahu apakah sosok yang asli itu sama dengan sosok Pangeran Arya Mataram yang sebelumnya duduk di atas kursi. Pelajaranku tentang rasa dan tentang jalan di atas rasa belum selesai. Kalian simaklah dengan seksama. Pangeran Arya Mataram kembali duduk di atas bangku yang telah disediakan kembali oleh salah seorang prajurit Jipang, mengganti kursi sebelumnya yang telah hancur tak berbentuk. Apa yang telah aku tuturkan sebelumnya merupakan sebuah pencapaian anak manusia atas sebuah jalan menuju kondisi di atas rasa. Lalu kebenaran apa yang akan tercipta dari pertentangan tentang rasa dengan di atas rasa?
Tentang rasa dan di atas rasa yang dipertentangkan terus-menerus, pada akhirnya akan mencapai sebuah jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu berupa proses hancurnya bangunan pengertian tentang rasa, yang kemudian dibangun ulang dengan pengertian baru tentang di atas rasa, yang terus berulang-ulang hingga mencapai keadaan di mana dalam hatinya hanya ada Sang Pencipta. Dalam pandangan indera penglihatannya, yang ada hanya Sang Kholik. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Keyakinannya akan semakin kuat ketika ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan, karena hanya kepada Sang Kholiklah manusia bertawakal. Hatinya juga selanjutnya menguatkan untuk berpusat hanya untuk memuji kebesarannya, demi mengharap maghfirah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses menuju kebenaran ini, manusia akan memainkan lakon yang tidak pernah bisa direncanakan. Instruksinya tidak lagi ada di alat pikiran, tetapi dikendalikan oleh benda yang terdiri dari gumpalan darah di tubuh manusia, yaitu hati. Kebenaran yang timbul dalam pengertian tentang rasa dan di atas rasa itu akan tercerabut dari makna harafiahnya, atau dengan kata lain, manusia akan ada dalam keadaan tanpa rasa. Dalam keadaan tanpa rasa itu, timbul pemahaman baru bahwa Sang Khalik tidak butuh dengan puja-puji manusia, tak butuh dengan doa-doa, tak butuh dengan pengakuan, dan tak butuh dengan segala macam pemujaan oleh manusia. Kebenaran yang timbul setelah tahap tanpa rasa itu akan memberikan pemahaman baru bahwa apabila rasa dihilangkan, maka tak ada lagi rasa, tak ada lagi di atas rasa, dan tak ada lagi tanpa rasa. Semuanya sirna. Kebenaran akan muncul sebagai pesan bahwa manusialah yang butuh dengan Tuhannya, bukan sebaliknya. Namun manusia seringkali lalai, sehingga melupakan bahwa kita yang membutuhkan Allah. Kita juga bahkan lupa dengan adanya perjanjian bahwa Allah adalah Tuhan semua manusia. Padahal perjanjian itu telah diikrarkan ketika manusia masih dalam kandungan ibunya sebelum dilahirkan. Setelah lahir, tumbuh dan berkembang, manusia pun berubah melupakan janjinya terhadap Sang Dumadi. Pangeran Arya Matara menitikkan air mata. Suasana di atas geladak kapal di malam yang dingin itu diliputi suasana magis. Di hari akhir nanti, manusia baru menyadari kesalahannya. Ketika hidup di dunia ini, 1000 pintu maaf dan taubat selalu terbuka. Namun manusia mengabaikannya, seolah-olah tak ada lagi kehidupan selain di dunia ini. Manusia begitu mencintai dunia yang hanya sementara. Ingatlah bahwa Allah sangat mencintai hambanya, bahkan ketika ada manusia yang penuh dosa, lalu bertaubat, mengakui kebesaran Allah, serta berikrar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, serta menetapkan Islam sebagai agama Allah, maka hapuslah seluruh dosanya. Ketika datang hari penghitungan, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta iza ja'a ahadakumul mautu qala rabbirji'un la ali a'malu sholihan fima taraktu kala. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sesekali tidak. Selanjutnya, kunci jalan menuju kebenaran di atas rasa itu adalah berasal dari segumpal daging yang merupakan inti dari manusia itu sendiri, sebagaimana dikatakan Rasulullah. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Raden Cupat berkesima dengan penjelasan Pangeran Arya Mataram.
Bersama puluhan muridnya penganut sekte Akhori, mereka bersujud di geladak kapal dan memohon kesediaan Pangeran Arya Mataram menerima sembah mereka sebagai murid. Terimalah kami sebagai murid. Ajari kami tentang Islam agar kami mencapai ketenangan batin dan pikiran. Sekali lagi, aku tidak bisa menerima kalian sebagai murid. Melihat banyak sekali keganjilan perilaku yang sebelumnya telah kalian lakukan, maka aku khawatir jika mempelajari kaidah tentang manunggaling Kawula Gusti nantinya, kalian akan tersesat dan kembali menyimpang. Namun aku berpesan, tidak usah kau ladeni sayembara Panjawi itu. Sebagai petunjuk, bergurulah kalian kepada Eyang Kiai. Ia berada di Pesanggerahan Kawedar di Tuban. Bawalah tanda dariku ini agar engkau dapat diterima dengan baik di sana. Pangeran Arya Mataram lalu mengeluarkan ukiran kayu berlambang bunga matahari, simbol kerajaan Jipang. Bukan main girangnya Aradia Cupak, dahaganya akan ilmu batin yang mengantarkan dirinya hingga ke tanah Jawa telah mendapatkan titik terang. Jika Pangeran Arya Mataram saja ilmu batinnya telah berhasil membuatnya takluk, bagaimana dengan ilmu batin orang yang disebutnya Eyang Kiai itu? Tak sabar dirinya menemui Sang Maha Guru. Segera diterimanya lambang keraton Jipang dan ia pun menjura memberikan hormat diikuti oleh anggota sekte Akhori. Selanjutnya mereka melompat ke perahu kecil yang ditambatkan di dinding perahu jung milik keraton Jipang. Sekejap saja rombongan orang aneh yang sakti itu telah hilang dari pandangan mata. Beruntung saja aku berhasil menyerap bagian pertama dari kitab ilmu batin yang diberikan oleh Eyang Kiai kepadaku. Jika harus bertempur dengan orang aneh itu, belum tentu aku mampu menandingi kesaktian jurus dan pukulannya. Pangeran Arya Mataram bergumam sendiri. Raden Kuning masih duduk bersila di buritan kapal. Suhu tubuhnya panas dingin. Benturan tenaga pukulan dari Aradia Cupat membuatnya terluka dalam serius. Dua tenaga bersifat panas dan dingin di dalam tubuhnya tidak dapat dikendalikan. Raden Kuning sudah 3 kali muntah darah. Konsentrasinya untuk menyeimbangkan tenaga dalamnya telah gagal total. Pengaruh pukulan yang diterima tubuhnya membuat ia kehilangan keseimbangan. Pangeran Arya Mataram menghampiri tempat di mana Raden Kuning duduk bersila. Pewaris keraton Jipang itu kemudian memeriksa denyut nadi keponakannya tersebut. Tak kusangka sudah tinggi sekali tingkat kepandaianmu, Ger. Dan saat ini tenaga dalammu yang membuat engkau terluka hebat. Aku lihat tenaga bekas pukulan orang asing itu telah mempengaruhi sifat tenaga semesta. Keseimbangan tenaga panas dan dingin dalam tubuhmu telah hilang. Saat ini tenaga dingin dari pukulan orang asing itulah yang berupaya menguasai dirimu. Satu-satunya cara agar nyawamu selamat adalah membiarkan tenaga yang bersifat panas dalam tubuhmu kau hilangkan. Hanya keputusan darimu lah yang menyelamatkan nyawamu. Pangeran Arya Mataram kemudian meninggalkan Raden Kuning yang masih duduk bersila. Ia kemudian memerintahkan Bujang Jawa agar memberitahukannya perkembangan kesembuhan Raden Kuning. Pangeran yang tengah diburu banyak orang itu langsung menghilang menuju ruang bawah kapal. Punggawa Tuan dan Kedu mengobati beberapa prajurit Jipang yang terluka akibat serangan Aradia Cupat dan muridnya. Mereka juga mengurus mayat seorang anggota sekte Akhori yang ditinggalkan begitu saja di atas geladak kapal. Sungguh tak memiliki rasa setia kawan orang-orang aneh itu. Bagaimana mungkin mereka bisa meninggalkan jasad temannya di sini? Punggawa Kedum bergumam sendiri. Mayat orang itu lalu diberi pemberat dan dimakamkan dengan cara dilepas ke dalam laut. Punggawa Tuan memerintahkan seluruh prajurit Jipang yang terlibat pertempuran diobati di ruang atas geladak kapal. Umumnya mereka menderita luka luar dan akan sembuh dalam beberapa hari. Namun tidak demikian dengan kondisi Raden Kuning.
Untuk menyembuhkan lukanya, ia harus memilih. Sesuai dengan saran Pangeran Arya Mataram yang juga ahli pengobatan, Raden Kuning harus memusnahkan tenaga inti Kawedar yang bersifat panas dari tubuhnya. Dengan begitu, maka penggunaan jurus ke-6 pukulan jenar Ingkang Dangu akan kehilangan inti tenaga Kawedar. Belum lagi jika memusnahkan tenaga Kawedar yang memiliki 7 kali kekuatan tenaga biasa, maka jurus tenaga inti bumi tak jelas nasibnya. Dalam semedinya, Raden Kuning bimbang, apakah harus membuang tenaga semesta yang telah bersatu dengan tenaga Kirana milik Aradia Cupat, ataukah mengikuti saran Pangeran Arya Mataram? Dalam kebimbangannya itu, Raden Kuning akhirnya memutuskan untuk membuang tenaga Kawedar. Namun akhirnya terlintas di pikirannya untuk membagi tenaga inti Kawedar itu kepada 3 orang prajurit pilihan pengawal Pangeran Arya Mataram, Bujang Jawa, Punggawa Tuan, dan Punggawa Kedung. Segera ia membuka matanya dan memanggil 3 orang prajurit setia dari keraton Jipang itu. Bujang Jawa, Punggawa Kedung, dan Tuan, kalian segeralah mendekat kepadaku. Aku akan menyalurkan tenaga inti bumi dan tenaga Kawedar. Masing-masing dari kalian akan mendapatkan sepertiga tenagaku. Inti tenaga Kawedar akan disalurkan melalui 7 titik syaraf. Dan, hei prajurit, lekaslah kalian ke sini untuk menjaga kami yang akan melatih tenaga inti Kawedar. Buatlah penjagaan secara bergantian dan jangan ganggu latihan kami, meskipun untuk makan dan minum. Suara Raden Kuning lemah tetapi dapat didengar dengan jelas oleh prajurit yang berjaga di buritan kapal. Selanjutnya Raden Kuning membacakan bait-bait Kidung Kawedar, bait ke-9 dan ke-10. Ia juga memberi penjelasan bahwa setelah menerima tenaga inti Kawedar, mereka harus melantunkan Kidung bait ke-10 dalam hatinya agar tenaga inti panas Kawedar yang akan disalurkannya menyatu dalam tubuh sehingga membangkitkan inti tenaga yang menimbulkan hawa panas. Dalam ingatan Raden Kuning melintas kembali suara Eyang Kiai membacakan bait-bait Kidung Kawedar. Ono kidung raka Ki Hartati, sapa weruh reka araning wong, tuk ingsun ana ing arit, miwah tuk aning gunung, Ki Samurta lan Ki Samurti, ngalih aran pinggiku, Arya daya ingsun, araning tuk Jujoko, Ki Hartati mengko araning sun ngalih, sapa weruh araning wong. Selanjutnya untuk membagi hawa panas yang bangkit dalam tubuh, dijelaskan bahwa mereka harus membacakan Kidung bait ke-11. Hawa panas yang ditimbulkan tenaga inti Kawedar harus dijinakkan dan menyatu dengan tenaga dalam murni mereka sebagaimana diajarkan oleh Eyang Kiai. Sapa weruh tembang tepus kaki, sasat weruh reka Artodaya, tunggal pancering uripe. Sapa weruh ing panuju, sasat sugih pagrewesi, rineksa wong sejagat, kang angidung iku, lamun dipun apalno, kidung iku den tutuk padha sawengi, aduh panggawe Allah. Sebagai penutup, Raden Kuning mengingat kembali lirik Kidung yang diajarkan oleh Eyang Kiai. Sontak suara lelaki sepuh itu terngiang-ngiang di kepalanya. Ada teka-teki di sana. Ler ilir tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar, cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu penekno kanggo mbaso toto tiro kumintir beda ing pinggir tondo mono, slumetana kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane
mumpung jembar kalangane yo sura hiyo. Kidung Ler Iler memiliki susunan baris yang baku, yaitu 3 baris 2 baris, 2 baris 3 baris. Hal itu menggambarkan 3 fase untuk menjinakkan tenaga kawedar, yakni mati suri, hidup kembali, mati suri lagi, dan yang ketiga, kalian harus memusnahkan tenaga inti murni yang telah kalian latih selama belasan tahun. Itu adalah intisari pelajaran menguasai tenaga kawedar. Nah, kalian bersiaplah. Jika aku tunda-tunda melepas tenaga kawedar, aku khawatir tubuhku akan membeku di buritan kapal ini. 3 prajurit Jepang itu duduk bersila membelakangi Raden Kuning. Mereka telah bersiap menerima hebatnya tenaga inti kawedar. Raden Kuning selanjutnya menotok tubuh Bujang Jawa, Punggawa Tuan, dan Kedung di 7 syaraf. Di leher, kedua pundaknya, 2 titik di belikat, dan 2 titik di pinggang kanan kiri. Jumlahnya 7 titik yang kini dialiri tenaga inti kawedar milik Raden Kuning. Selanjutnya dimulailah penyaluran tenaga kawedar. Dimulai dari Bujang Jawa, Punggawa Tuan, dan Punggawa Kedung. Mereka yang telah mendapat petunjuk dengan jelas dari Raden Kuning nampak tenang dan mengikuti semua perintah dari Raden Kuning. Tenaga dalam milik mereka perlahan tapi pasti berubah panas ketika mendapat saluran sepertiga tenaga kawedar. Ketika hawa panas telah menyebar dan menyerang kepala, Raden Kuning menginstruksikan kepada mereka untuk melakukan tapa mati suri. Caranya dengan menutup aliran darah vital dalam tubuh. Setelah mendapat petunjuk, mereka lalu menutup semua aliran darah agar hawa panas yang menyiksa tubuh bisa dikendalikan. Selanjutnya 3 prajurit pilih tanding itu berada dalam keadaan mati suri. Dalam fase mati ini waktu yang dibutuhkan untuk siuman adalah tak terhingga, bisa 7, 10, atau bahkan hingga 40 hari atau lebih. Raden Kuning tidak sadar bahwa apa yang baru dilakukannya ini akan membuatnya terjerumus ke dalam lakon bukan dirinya di masa mendatang. Memang sulit sekali luka yang diderita Raden Kuning ini, sehingga untuk menyembuhkan luka dalamnya, ia harus merelakan tenaga dalam yang mendasari jurus-jurus awal Sangkan Paraning Dumadi musnah. Setelah selesai memusnahkan tenaga inti kawedar dengan menyalurkannya ke tubuh lain, Raden Kuning ikut terkapar tak sadarkan diri menyusul Bujang Jawa, Punggawa Tuan, dan Kedung yang tengah berjibaku untuk menguasai tenaga panas inti.